masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Bawa anak jemput ganja, seorang pria ditangkap polisi. Ganja itu untuk modal berjudi daring. Kerap dilanda banjir karena aliran sungai tertutup sampah, warga Nagari Kapa Padang Harapan, Pasaman Barat, membuat aliran sungai baru. Aksi pencurian sepeda motor di Padang terekam kamera pengintai. Saat di kantor polisi, pelaku berpura-pura kesurupan. Setelah beberapa hari mengintai, akhirnya polisi dari Tim Sus Ditres Narkoba Polda Sumbar yang dibantu anggota Polsek Rau Pasaman mencegat sebuah mobil yang membawa daun ganja kering di kawasan Rau pada Jumat malam pekan lalu. Daun ganja kering itu dibawa dari Panyabungan Sumatera Utara. Dalam penyergapan itu, didapati 16 kg ganja kering yang rencananya akan dibawa dan diedarkan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Mirisnya, dalam menjalankan perbuatannya, Efri Nanda Hakim yang berusia 34 tahun membawa serta anaknya yang masih balita. Warga yang mengetahui hal itu nyaris menghajar pelaku. Untuk menghindari amuk massa, polisi membawa pelaku meninggalkan lokasi menuju Polda Sumbar. Kalau biasanya pelaku kejahatan berdalih terpaksa karena kebutuhan hidup, namun saat diinterogasi polisi, Efri Nanda Hakim justru mengaku keuntungan dari barang haram yang dijualnya akan dipergunakan untuk bermain judi daring. Kemudian dari hasil penyanggungan itulah didapati mobil Toyota Avanza Silver, kemudian dilakukan penangkapan. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan didapati di dalam mobil tersebut 16 paket ganja kurang lebih beratnya 16 kg. Berdasarkan keterangan pelaku, ini juga masih kita dalami bahwa katanya uang itu akan digunakan untuk judi online. Saat ini polisi tengah mendalami dari siapa tersangka mendapat ganja yang dijemputnya di Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara itu. Sri Luis melaporkan dari Padang. Tak ingin daerahnya selalu direndam banjir saat diguyur hujan deras, warga Nagari Kapa, Padang Harapan, Pasaman Barat, membuat aliran sungai baru sepanjang hampir 400 meter. Pembuatan sungai ini dibantu oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di daerah itu. Tak butuh waktu lama, dengan mengandalkan sebuah alat berat, aliran sungai baru langsung jadi. Dan air pun mengalir dengan lancar. Aliran sungai ini dibuat di atas tanah yang dihibahkan warga setempat. Warga tak perlu lagi membongkar tumpukan sampah yang menutup aliran sungai yang lama. Rencananya, tumpukan itu dibiarkan saja, dan dalam waktu lama akan berubah menjadi daratan. Aktivitas pembuatan aliran sungai yang baru ini, setelah berkoordinasi dengan semua pihak, dan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit, bersedia membantunya dengan mengerahkan alat berat. Pembuatan aliran sungai baru karena medan dari tumpukan sampah yang sudah terjadi di aliran sungai Padang Kapa ini sudah sangat berat untuk diurai. Jadi takutnya ketika material ini kita letakkan di pinggir sungai saat banjir kemudian masuk lagi dan itu tentunya terjadi penyumbatan lagi. Hibah dari masyarakat untuk membuat aliran sungai baru, maka diputuskanlah kita memotong aliran sungai. Bantuan yang diberikan oleh perusahaan ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada warga sekitar.
perusahaan di waktu itu didatangi oleh pihak dari Pak Wali Negari dari Pemekaran. Jadi kita bersedia untuk membantu menyelesaikan terjadinya tersumbatnya air, ya, tersumbatnya sungai disebabkan oleh sampah, dan sampah ini udah kali kedua kita melakukan ini. Sebenarnya ini memang tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah maupun kenegarian dan perusahaan. Dengan adanya aliran sungai baru ini, warga menjadi lega. Karena jika daerahnya diguyur hujan deras, maka air sungai akan mengalir dengan lancar, tak lagi terhambat oleh tumpukan sampah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Aksi pencurian sepeda motor di halaman parkir sebuah toko kue di kawasan Belakang Olo, pusat Kota Padang, terekam kamera pengintai. Berdasarkan rekaman itu, anggota Satreskrim Polresta Padang menangkap pelaku tanpa perlawanan di kawasan Alai. Bersama pelaku, petugas menyita barang bukti berupa sebuah sepeda motor hasil curiannya. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang guna pemeriksaan lebih lanjut. Namun saat berada di kantor polisi, pelaku kejang-kejang. Tak hanya itu, pelaku juga kencing di celana. Polisi kemudian membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Hasil pemeriksaan di rumah sakit, pelaku dinyatakan sehat dan tak mengalami penyakit apapun. Ternyata, kejang-kejang bak orang kesurupan hanya akal-akalan pelaku saja. Karena dirinya takut masuk penjara untuk yang kedua kalinya. Setelah kita amankan 1 orang tersangka pencurian sepeda motor. Untuk tersangka terekam CCTV, dan lalu kita amankan di daerah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Untuk tersangka sendiri, setelah kita interogasi, pura-pura kesurupan. Itu barang bukti dan tersangka sendiri sudah kita amankan. Kini, pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polresta Padang dan terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan. Seekor harimau Sumatera atau nama latinnya Panthera tigris sumatrae mati terjerat di Sigaruntang, Nagari Sungai Puah, Palembayan, Agam pada Kamis malam pekan lalu. Harimau Sumatera berkelamin betina itu diketahui hanya memiliki 3 buah kaki. Karena kaki kiri depannya putus akibat pernah terjerat beberapa waktu yang lalu. Harimau terjerat pada bagian leher hingga kehabisan napas dan tidak bisa tertolong lagi. Kalau melihat dari penampakan fisik, terutama pada kaki kiri yang telah pernah juga kena jerat dulu, kami perkirakan seperti itu. Kami pernah menemukan satwa ini juga melalui kamera trap, itu di daerah Pasialaweh, di Palupua, kemudian di daerah Marambuang. Dasar identifikasi kami, terutama yang morfologi yang sekarang ini, kami juga belum meneliti tentang corak belangnya, jadi kami belum bisa memastikan. Tapi dari ciri-ciri kaki kiri yang pernah putus. Bangkai harimau itu langsung dibawa ke rumah sakit hewan di Padang untuk diperiksa untuk memastikan penyebab kematiannya. Harimau Sumatera termasuk satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Laude Johardio Anse melaporkan dari Agam.